Harusnya tidak cukup minta maaf, tetapi harus ada sanksi dari Pak Prabowo sebagai presiden. Pertama, saya katakan gagalnya kegiatan di Magelang kemarin, merasa membutuhkan Gus Miftah. Jadi kalaupun langsung dicopot, saya melihatnya kecil kemungkinan. Halo Tribuners, program Tribuners Fokus kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, penceramah sekaligus utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang lebih kita kenal sebagai Gus Miftah, mendapatkan kecaman dari publik setelah video viral dirinya yang mengumpat pedagang es teh. Desakan pencopotan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden Prabowo juga semakin menguat. Istana secara khusus juga sudah melayangkan teguran melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang mana Presiden Prabowo juga meminta agar Gus Miftah meminta maaf secara langsung kepada sang pedagang es teh atau Pak D. Sunhaji. Lantas setelah permohonan maaf yang juga sudah dilakukan oleh Gus Miftah ini, Tribuners, masihkah perlu Gus Miftah ini dicopot dari jabatannya karena sampai hari ini muncul banyak sekali petisi agar Presiden Prabowo ini mencopot Gus Miftah? Saya akan membahasnya dalam Tribuners Fokus hari ini bersama dengan saya dalam sambungan Zoom, Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak Selamat sudah sore. bergabung. Ya, selamat sore. Anilah, salam sehat. Salam sehat. Sama-sama. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi kembali bersama dengan saya, Bang Fernando. Ini mungkin masih menjadi sorotan publik sampai sekarang begitu ya, Bang Fernando ya, viralnya apa yang kemudian dilakukan oleh Gus Miftah. Sebelum kita bahas lebih lanjut terkait pencopotan dan sebagainya, saya ingin minta pengantar dulu dari Bang Fernando. Bagaimana melihat video viral dari Gus Miftah ini, Bang? Ya, pertama saya sangat menyesalkan, sangat disayangkan ya, untuk pernyataan seorang eh, tokoh agama dan juga seorang stafnya presiden yang masuk di dalam putusan khusus presiden mengeluarkan pernyataan yang itu sifatnya sangat merendahkan dan sepertinya bukan kepada penjual es atau penjual minuman dingin itu saja ada pernyataan yang merendahkan, tetapi saya kan juga mendapatkan video lain juga ada pernyataan yang kurang tepat untuk disematkan kepada seorang manusia, kata-kata yang dikeluarkan oleh Gus Miftah. Jadi ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi semua tokoh publik ataupun pejabat publik agar lebih hati-hati menggunakan uh, mulutnya untuk mengucapkan sesuatu yang itu sifatnya untuk kepentingan publik. Karena bagaimanapun juga seperti Gus Miftah ataupun pejabat lainnya harus menyadari bahwa mereka itu sudah ada sesuatu yang melekat, jabatan yang melekat dalam pribadi mereka. Seperti Gus Miftah itu kan utusan khusus presiden, yang ini sangat identik dengan Presiden Prabowo. Jadi apapun yang disampaikan, termasuk pernyataan kemarin yang itu sebenarnya sangat mencederai masyarakat kecil, pedagang kecil, sehingga wajar ketika ada desakan dan tuntutan agar beliau itu didesak, dicopot atau mengundurkan diri dari jabatan utusan presiden. Dan termasuk saya sendiri juga kemarin ketika dimintai komentar, saya juga menyatakan supaya beliau dengan rela hati mengundurkan diri dari jabatannya atau Pak Presiden Prabowo mencopot beliau dari jabatannya. Karena apa? Dasar saya adalah supaya beliau lebih leluasa sebagai pemuka agama, tokoh agama untuk menyampaikan dakwah-dakwah di setiap kegiatan-kegiatan agama dan tidak mengganggulah tugas beliau sebagai utusan khusus presiden. Dan memang kan selama ini beliau mungkin menganggap sesuatu yang kata-kata yang tidak pantas itu sesuatu yang wajar bagian dari leluconnya, tetapi inilah mencirikan bagaimana seseorang itu ketika sudah diangkat menjadi pejabat presiden ataupun bukan pejabat publik yang seperti Gus Miftah tidak bisa menyesuaikan dirinya, jadi tidak bisa coba menempatkan dirinya bahwa beliau itu adalah bagian dari
istana, bagian dari presiden yang seharusnya sudah merubah cara bicara, cara bercandanya yang selama ini eh, dianggap tidak patut, tidak pantas, ya seharusnya sudah berubah. Hmm. Ini artinya meskipun kalau kita lihat kan aksi yang dilakukan Gus Miftah ini kan ketika menjadi seorang pendakwah begitu ya, Bang Fernando ya. Namun apakah kemudian jabatan Gus Miftah ini sebagai utusan khusus presiden ini juga tidak kemudian bisa dilepaskan atau masih tetap terus melekat begitu ya, meskipun kapasitasnya pada saat melakukan video yang kemudian viral ini bukan sebagai utusan khusus presiden. Memang beliau kan ketika mengeluarkan kata-kata tersebut sebagai pendakwa, Hmm. seorang tokoh agama. Tetapi kira-kira menjadi pertanyaan bagi kita, apakah pantas seorang tokoh agama yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tetapi pada nyatanya mereka yang bersangkutan itu justru merendahkan. Di samping itu, tidak bisa terpisahkan bahwa beliau itu adalah merupakan utusan khusus presiden, apalagi terkait dengan bidang agama. Jadi kan inilah yang harus hati-hati seorang pejabat publik yang masih menjalankan aktivitas lainnya di luar tugas dan jabatannya sebagai pejabat negara ataupun pejabat publik, supaya mereka bisa menyesuaikan, termasuk bagaimana mereka bisa menjaga diri, mengeluarkan kata-kata yang tidak yang seharusnya mereka jaga kan gitu. Termasuk kan misalnya ketika ada pejabat yang kemarin juga menjadi tersangka misalnya ya, pejabat di sebuah institusi, ya karena kan dalam hal berpakaian dianggap tidak cocok, tidak pantas, akhirnya menjadi sorotan kan ini. Jadi itu tidak bisa lepas sebenarnya. Jadi termasuk juga ketika saya lihat ya dalam media sosial ketika beliau melakukan kunjungan kepada uh, penjual es tersebut, ternyata ada rombongan yang itu sepertinya rombongan yang fasilitas yang diberikan oleh negara, dan jadi nggak bisa lepas jadinya akhirnya, karena saya lihat ternyata kan ada seperti staf yang mendampingi beliau itu sepertinya staf beliau sebagai utusan khusus presiden. Jadi ini nggak bisa lah dilepaskan begitu saja dari tugas beliau sebagai utusan khusus presiden. Oke, jadi serta-merta sudah pasti melekat ya, dimanapun Ya, kemudian Gus Miftah atau dalam hal ini seluruh pejabat yang dilantik oleh Presiden Prabowo saat menjalankan tugasnya sehari-hari. Bang Fernando, ini permintaan maaf sedianya sudah dilakukan begitu ya. ya. Setelah ada teguran keras dari Istana melalui Sekretaris Kabinet atau Mayor Teddy, lalu setelah adanya permohonan maaf dari Gus Miftah ini belum meredam juga desakan publik agar Gus Miftah ini dicopot. Lalu kalau menurut analisa Bang Fernando sendiri, masihkah menjadi kelayakan agar memang Gus Miftah ini dicopot dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden? Ya, ini kembali lagi tentang layak atau tidaknya kepada presiden sebagai yang mengangkat beliau sebagai utusan khusus presiden, yang menentukan standar seseorang yang diangkat oleh Pak Prabowo sebagai presiden menjadi pembantu-pembantu beliau. Tentunya kan beliau sendiri yang mengetahui kira-kira beliau itu membutuhkan sosok yang seperti apa. Misalnya terkait dengan utusan khusus presiden, apakah memang Pak Prabowo memang memiliki khusus catatan khusus atau persyaratan terhadap pejabat publik yang beliau angkat, misalnya seperti Gus Miftah, nggak masalah menjadi orang yang bercanda asal ngomong, ya itu terserah Pak Prabowo lah. Tetapi tinggal bagaimana publik, apakah memang senang dengan pejabat-pejabat yang diangkat oleh Pak Presiden. Tapi kalau kita lihat dari kepatutan, kepantasan kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang tokoh agama, pejabat publik yang tidak patut, tidak pantas, bahkan merendahkan beliau, pedagang es tersebut, ini kan ya memang seharusnya diberikan sanksi, bukan sekedar beliau meminta maaf. Akhirnya apa? Akhirnya nanti banyak pejabat Pak Prabowo yang diangkat beliau menjadi pembantu-pembantu beliau, seenaknya saja nanti meminta maaf ada publik, akhirnya dimaafkan dan Pak Prabowo juga membiarkan. Jadi
ini tidak ada efek jera dan akhirnya membuat kehati-hatian terhadap para pembantu beliau ketika mereka akan menjalankan tugas dan fungsinya di luar dari jabatan publik yang sudah diangkat sebagai pembantu presiden. Mhm. Seharusnya kan ini yang harus menjadi catatan penting karena seperti misalnya ketika ada pembantunya menjalankan tugas melenceng, salah, harusnya tidak cukup minta maaf, tetapi harus ada sanksi dari Pak Prabowo sebagai presiden. Sanksinya apa ya silakan Pak Prabowo yang tahu ukuran-ukuran sanksi terhadap para pembantunya. Hmm. Sekaligus juga menjadi contoh pada publik ya, Bang Fernando ya, bagaimana kemudian ketegasan pemerintahan Prabowo ini apabila memang ada pembantunya yang melakukan pelanggaran. Ini kalau kita melihat kan cukup gercep juga bagaimana kemudian istana merespon teguran secara langsung yang kemudian dikeluarkan oleh istana, sebelumnya disampaikan oleh Partai Gerindra melalui sosial media. Bagaimana kemudian Bang Fernando mengamati ketegasan dari pihak-pihak di sekeliling Prabowo Subianto ini untuk menegur bahkan itu staf khususnya apabila memang melakukan pelanggaran, Bang? Kalau kita lihat kan ini adanya respon istana ataupun Pak Prabowo ataupun dari orang-orang yang diminta oleh Pak Prabowo untuk melakukan teguran terhadap Gus Miftah itu adalah karena memang sudah viral di publik, Hmm. di media sosial. Jadi seharusnya sebelum viral sudah ada teguran kepada beliau, sudah ada permintaan maaf dari beliau ataupun Gus Miftah sebagai orang yang apa eh, menjadi viral di media sosial karena perkataannya tersebut. Jadi jangan sesudah viral baru ada tindakan. Makanya ya seperti apalah dalam hal misalnya penegakan hukum kan ada istilah juga seperti itu. Jadi no viral, no justice. Jadi jangan sampai seperti itu juga dalam hal bagaimana merespon dari pejabat publik atau pembantu-pembantunya Pak Prabowo. Jangan sampai setelah viral baru ada tindakan, baru ada teguran. Jadi jangan sampai masyarakat lah yang memberikan sanksi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, tetapi harus negara. Karena bagaimanapun juga kan negara pemerintah itu punya mata, punya telinga di mana-mana yang bisa melihat, mendengar apa yang disampaikan oleh pejabat negara, para pembantu-pembantu presiden, sehingga ketika itu belum viral, Pak Prabowo ataupun staf-stafnya bisa langsung melakukan evaluasi terhadap apa yang disampaikan yang sudah menyimpang. Ini kan seharusnya bisa dilakukan sebelum sebelum publik membahas ini lebih jauh. Oke, artinya sebenarnya justru malah ada keterlambatan dari pihak istana merespon hal ini ya, Bang Fernando ya, karena baru Ya, viral, setelah viral baru kemudian ditegur Gus Miftahnya. iya. Makanya setelah ada respon dari masyarakat, ada permintaan, ada sanksi, walaupun itu sanksi ya seperti tidak lagi percaya kepada sosok yang viral tersebut, Gus Hmm. Miftah, kan baru pemerintah merespon, ya ini kan ya bisa dikatakan terlambat lah. Karena bagaimanapun seperti saya katakan tadi bahwa pemerintah punya mata, punya telinga di mana-mana yang seharusnya bisa memantau, mengetahui terhadap pejabat-pejabat negaranya. Ya inilah yang seharusnya saya minta kepada Pak Prabowo sebagai presiden, seharusnya mengawasi secara terus-menerus melekat kepada pejabat-pejabat atau pembantu beliau terkait dengan aktivitas beliau atau aktivitas stafnya, baik itu di luar tugasnya sebagai pembantu presiden ataupun tugas beliau di tugas-tugas mereka di aktivitas lain. Karena kan banyak pembantu-pembantunya Pak Presiden memiliki aktivitas lain di luar tugas jabatannya sebagai pembantu presiden. Oke, perlu kemudian bagaimana Presiden Prabowo ini memastikan seluruh stafnya ini tidak melakukan pelanggaran atau hal-hal yang kemudian negatif di mata publik. Apakah juga kemudian apa yang dilakukan Gus Miftah ini juga menodai bagaimana kerja keras dan kinerja cukup baik yang selama hampir 100 hari nantinya akan dijalani oleh pemerintahan Prabowo, Bang Fernando? Pertama, saya katakan gagalnya kegiatan di Magelang kemarin Hmm. yang beberapa hari itu. Jelaskan di situ sudah ada pembentukan mentalnya kan gitu. Tetapi nyatanya ini belum sampai 100 hari sudah ada
apa pernyataan-pernyataan yang itu sifatnya merendahkan. Jadi bagaimana nanti para pembantu presiden akan bisa menghasilkan kerja-kerja baik karena sedangkan mereka tidak bisa memandang derajat manusia itu sebagaimana yang seharusnya. Jadi bagaimana Pak Prabowo akan mengharapkan pembantu-pembantunya tidak akan korupsi kalau dari perkataan saja sudah tidak memposisikan rakyatnya itu sebagaimana dia seharusnya, sebagai manusia yang dihargai. Jadi ya bagaimana nanti program makan siang gratis atau program-program lainnya kalau dianggap misalnya anak-anak itu tidak sebagaimana seharusnya yang harus seperti Pak Prabowo memandang. Makanya ini yang saya berharap ada persamaan persepsi antara pembantunya dengan Pak Prabowo. Bagaimana memandang sebuah pembangunan, bagaimana memandang apa ya program-program yang dicetuskan oleh Pak Prabowo memang karena itu untuk kepentingan bangsa negara, untuk kepentingan rakyatnya. Sehingga ketika ada persamaan persepsi, maka ada persamaan langkah dari masing-masing pembantunya. Jadi kalau kembali lagi seperti ini ke Gus Miftah, bagaimana Gus Miftah akan bisa melakukan tugasnya kalau sampai ada manusia yang direndahkan seperti itu melalui kata-kata di depan publik yang banyak mendengar, bukan hanya yang hadir tetapi di media sosial, kan gitu. Ini tugas beliau itu berat, kan gitu. Bukan hanya pada satu agama, tapi menjaga kerukunan umat beragama. Ya ini, jadi inilah apa menjadi bukti bagaimana sebenarnya kemampuan beliau itu dalam membangun hubungan kerukunan umat beragama. Karena menjaga hubungan beliau dengan pedagang kecil itu saja tidak bisa menjaga dengan baik. Oke. Kalau dari keyakinan Bang Fernando, akankah begitu ya, setelah adanya teguran keras dari Seskap terhadap Gus Miftah, ini melalui instruksi langsung dari Prabowo Subianto, akankah kemudian Presiden juga akan memberikan contoh yang baik dan memberikan sikap tegas melakukan pemecatan atau sanksi berat terhadap Gus Miftah, Bang Fernando? Saya coba melihatnya nanti begini. Pak Prabowo ini kan memang sangat-sangat ini ya, merasa berhutang budi, merasa membutuhkan Gus Miftah. Jadi kalaupun langsung dicopot, saya melihatnya kecil kemungkinan. Tetapi pada saat nanti 100 hari pemerintahnya Pak Prabowo akan ada evaluasi dari beliau. Jadi kalaupun nanti sanksi itu tidak diberikan kepada Gus Miftah, mungkin akan dilakukan kepada pembantunya yang lain hanya untuk memberikan contoh kepada para pembantunya bahwa seperti yang disampaikan berulang kali oleh beliau, beliau tidak segan-segan mencopot, mengganti siapapun, kan gitu. Jadi ini yang sebenarnya harus dibuktikan, termasuk kepada Gus Miftah. Kalaupun misalnya selama ini Gus Miftah dianggap sangat berjasa terhadap beliau, terhadap Pak Prabowo, sehingga bisa menjadi presiden karena sudah seperti informasi yang beredar, bagaimana upaya beliau menyandingkan dengan Mas Gibran, seharusnya itu diabaikan. Bagaimana seharusnya Pak Prabowo itu lebih memandang ke depan yang lebih besar lagi, yaitu program-program yang sudah disampaikan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan hanya untuk kepentingan seorang Gus Miftah ataupun yang lainnya, tetapi harus untuk kepentingan yang lebih besar, apa yang sudah disampaikan kepada publik melalui janji-janji kampanyenya pada saat Februari yang lalu, ataupun pada saat kampanye di Pilpres yang lalu. Atau justru lebih ideal Bang Fernando, bagaimana kemudian Gus Miftah sendiri sebagai utusan khusus presiden begitu ya, punya kebesaran hati untuk kemudian menyatakan bahwa ia sikapnya kurang bagus dan kemudian memutuskan untuk mundur dari pemerintahan. Ya seharusnya kan begini, apalagi kan ada statement beliau akan melakukan koreksi diri, evaluasi diri gitu. Ya saya berharap ketika ada evaluasi, beliau sendiri yang akan menyatakan mengundurkan diri bahwa beliau itu belum siap untuk menjadi pembantunya presiden. Jadi termasuk siapapun itu, walaupun belum melakukan kesalahan, karena itu nanti akan sangat berpeluang mereka akan melakukan kesalahan. Jadi ketika
ketika mereka mengevaluasi, apalagi menjelang nanti 100 tahun, 100 hari. Jadi mereka melakukan evaluasi kira-kira apakah pantas layak menjadi pembantunya Pak Prabowo dengan visi-visi besar, ada program-program yang besar untuk kepentingan masyarakat rakyat Indonesia, termasuk dalam hal misalnya terkait dengan pemberantasan korupsi gitu kan, bahwa Pak Prabowo memiliki komitmen untuk memberantas korupsi dan ada sebuah ketegasan pernyataan-pernyataan beliau terkait dengan pemberantasan korupsi. Jadi ketika yang bersangkutan sadar, aduh, saya saya ini sepertinya akan sulit untuk menjadi menteri atau pembantu yang bersih, tidak akan korup, ya dengan rela hati mengundurkan diri. Makanya saya berharap seperti itu, termasuk juga terhadap Gus Miftah. Kalau memang dianggap tidak layak dan melakukan evaluasi perenungan diri selama beberapa hari ke depan, kalau tidak tidak pantas untuk menjadi pembantunya Pak Prabowo, ya silakanlah mundur dari jabatan tersebut. Karena bagaimanapun juga tantangan ke depan itu sangat banyak. Jadi jangan hal-hal kecil itu sampai mencederai pemerintahan ini. Jadi ini kan sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak 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 penting seharusnya untuk mengganggu kepemimpinan Prabowo, tetapi menjadi sesuatu yang sangat mengganggu bagaimana publik dihebohkan, diramaikan dengan adanya suatu pernyataan yang itu sebenarnya sifatnya hanya hanya sebentar dilakukan, tetapi dampaknya, makanya justru di sini kan kalau misalnya para pembantunya Pak Prabowo itu mendapatkan perdebatan perlawanan karena sebuah program, yaitu sesuatu yang sesuatu yang patut dihargai, diapresiasi. Tetapi ini hanya sebuah ungkapan karena menganggap orang lain lebih rendah, itu ya sesuatu yang nggak patut lah, saya menganggap belum pas menjadi pembantunya Pak Prabowo sebagai presiden. Benar-benar harus ada koreksi diri maupun evaluasi yang mungkin kita juga seluruh publik kemudian berharap ada tindakan tegas yang kemudian dilakukan oleh pemerintah ya Bang Fernando ya atas kasus Gus Miftah ini. Terakhir dari saya Bang Fernando, bagaimana kemudian Presiden Prabowo begitu ya dan pemerintahannya mengondisikan seluruh pembantunya begitu ya agar blunder-blunder semacam keviralannya Gus Miftah ini tidak kemudian terjadi di kemudian hari, Bang? Ya, jadi sebenarnya kan bukan cuma sekali. Jadi pembantu presiden membuat sesuatu yang blunder kan, misalnya seperti Menteri Desa yang memakai kop surat untuk kepentingan pribadi. Ya. Terus ada pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan seperti Prof. Yusril, terus kemudian Pak Natalis Pigai sebagai Menteri HAM. Ini kan jangan sampai terjadi sesuatu yang sebenarnya itu tidak penting untuk kepentingan pemerintahnya Pak Prabowo, tetapi itu menjadi sesuatu yang besar dalam perjalanan pemerintahan Pak Prabowo, menjadi persoalan yang besar karena bagaimanapun juga mereka itu diangkatkan untuk membantu, bukan untuk meributi, bukan untuk mengganggu, dan gitu. Jadi itu yang menjadi catatan penting bagi siapapun yang diangkat oleh Pak Prabowo, baik itu dalam jabatan menteri atau pembantu-pembantu lainnya, bahwa mereka itu pembantunya Pak Prabowo sebagai presiden. Seharusnya mereka tahu apa yang mereka harus lakukan, apa yang mereka harus ucapkan. Dan ini penting juga bagi Pak Prabowo untuk kembali mengingatkan para pembantunya agar benar-benar mereka itu fokus terhadap tugasnya. Kalaupun ada tugas-tugas lain selain pembantunya Pak Prabowo, seharusnya itu bukan menjadi sesuatu yang lebih diutamakan, tetapi mereka itu lebih fokus kepada tugas-tugas sebagai pembantunya Pak Prabowo sebagai pembantu presiden, supaya jangan ada hal-hal yang seperti ini lagi, sesuatu yang keselio lidah dan gitu, ataupun sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kepentingan tugas utama mereka. Jadi tidak terjadi seperti ini. Makanya sangat penting bagi Pak Prabowo untuk juga memanfaatkan lembaga-lembaga lain untuk melakukan terus pengawasan kepada para pembantunya,
melihat, mendengarkan apa yang dilakukan oleh para pembantunya supaya apa? Sebelum viral, Pak Prabowo sudah tahu dan langsung melakukan koreksi. Karena ya seperti inilah fungsi-fungsi, misalnya ada apa institusi Badan Intelijen, terus kemudian Polri, ada kemudian TNI yang sampai tingkat paling bawah, misalnya kan seperti itu kan, saya yakin kan seperti misalnya tuh apa seperti kemarin pada saat acara Agus Miftah, saya yakin pasti ada petugas kepolisian ataupun siapapun itu kan bisa ini coba memberikan apa informasi secara bertahap kepada Pak Presiden supaya informasi itu bisa langsung sampai kepada Pak Prabowo untuk segera dilakukan teguran, evaluasi, koreksi terhadap yang bersangkutan sehingga tidak publik terlebih dahulu yang memviralkan baru ada respon dari istana. Jadi kita berharap justru istana yang lebih dulu merespon baru kalaupun nanti ada respon dari masyarakat ya sudah tidak seperti ini lagi. Gitu. Selamat beraktivitas kembali, Pak Fernando. Terima kasih Mbak Nila. Selamat beraktivitas kembali. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribunnews Fokus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.